Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arma Suge Arseh dari kelas PAI A2 semester 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester bahasa Arab saya dari beliau Ustazah Lailatul Zuhriyah SPDI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai i'rab. Apa itu i'rab? I'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi, i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz atau dengan dikira-kira. Perhatikan contoh. Contoh yang pertama, hadza thalibun, ini seorang siswa. Ra'aitu thaliban, saya melihat seorang siswa. Marartu bi thalibin, saya lewat bersama seorang siswa. Nah, yang dimaksud dengan i'rab adalah berubah. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, harokat akhirnya adalah dhammah. Sedangkan contoh yang kedua, harokat akhirnya adalah fathah. Contoh yang ketiga, harokat akhirnya adalah kasrah. Nah, berubahnya dari dhammah, fathah, kemudian kasrah inilah yang dinamakan i'rab. Jadi, i'rab adalah berubahnya suatu kata disebabkan oleh kata sebelumnya atau disebabkan oleh amil. Contoh yang pertama, hadza thalibun, ini seorang siswa. Kenapa di sini bisa dhammah? Karena kedudukannya sebagai khobar, sebagai keterangan dari hadza. Secara umum, harokat akhirnya menggunakan dhammah. Contoh yang kedua yaitu ra'aitu thaliban. Kenapa di sini bisa berubah menjadi thaliban? Karena thaliban kedudukannya di sini sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan secara umum dengan fathah. Kemudian kenapa fathah ten? Karena di sini tanpa alif lam. Jika ada alif lamnya maka hanya tholiba saja, bukan tholiban. Kemudian contoh yang ketiga adalah marartu bi thalibin. Nah, kenapa di sini bisa thalibin? Karena ada huruf jarnya, ada bi-nya. Sedangkan huruf ba ini fungsinya adalah untuk merubah kata selanjutnya menjadi kasroh. Nah, jadi perubahan dari tolibun, kemudian toliban, kemudian tolibin, inilah yang dinamakan dengan i'rab. Jadi, i'rab itu akan membahas tentang akhir dari sebuah kalimat. Kenapa dia bisa dhammah, kenapa dia bisa fathah, dan kenapa dia bisa kasroh. Baik, sekarang kita masuk pada aqsamul i'rab atau pembagian i'rab. Nah, di pembagian i'rab ini ada beberapa yang harus kita hafalkan untuk menjelaskan keadaan dari sebuah kata. Perhatikan di sini yang pertama adalah rofa. Rofa biasa diartikan sebagai harokat dhammah di akhir kata, tetapi tidak semua berharokat dhammah. Ada yang dengan harokat lain, tetapi secara umum menggunakan harokat dhammah. Kemudian contoh di sini perhatikan ada baitun dan rojulun. Dhammah yang ada di sini, baitun dan rojulun, itu menunjukkan bahwa rofa. Kemudian yang kedua adalah nasab. Nasab secara umum diartikan harokat fathah pada akhir kata. Saya berikan contoh di sini ada baitan dan rojulan. Kalau kita menemukan kata yang akhirnya adalah harokat fathah seperti ini, maka dia adalah nasab. Kemudian selanjutnya adalah khofat atau jer. Secara umum diartikan harokat kasrah pada akhir kata. Contoh, misalkan ada baitin dan rojulin. Jadi, kita bisa menamakan ini adalah khofat karena harokat akhirnya adalah kasrah. Kemudian, yang terakhir adalah jazm atau sukun. Di sini saya memberikan contoh lam yaktub, belum menulis. Nah, karena di sini ada kata lam,
maka kata kerja di depannya harus berharokat sukun. Karena sesungguhnya lam ini adalah huruf jazm yang membuat kata setelahnya menjadi sukun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanda-tanda i'rab rofa. I'rab rofa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Tanda yang pertama adalah dhammah. Dhammah menjadi tanda i'rab rofa bertempat pada 4 tempat. Yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Contoh, koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Di sini, Zaid adalah isim mufrad karena menunjukkan satu orang. Zaidun ini rofa karena menjadi fa'il dari koma. Tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian, yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang bentuknya berbeda dari bentuk mufradnya. Contoh, koma telah berdiri siapa ar-rijalu beberapa orang laki-laki. Ar-rijalu di sini rofa karena menjadi fa'il dari koma. Ar-rijalu adalah bentuk jamak taksir dari ar-rajulu, seorang laki-laki. Jamaknya adalah ar-rijalu, beberapa orang laki-laki. Tanda i'rabnya adalah dhammah ketika ia rofa. Kemudian yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim yaitu jamak untuk menunjukkan makna perempuan. Salim itu selamat atau menyelamatkan bentuk mufradnya. Contohnya, qomat telah berdiri siapa al-hindatu beberapa orang Hindun. Al-hindatu rofa karena menjadi fa'il dari qomat. Jadi, al-hindatu adalah jamak mu'annas salim dari mufrad Hindun. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan apa-apa pada akhirnya. Contohnya, yatribu sedang memukul siapa Zaidun Zaid. Yarmi sedang melempar siapa Bakrun Bakr. Di situ yatribu dan yarmi adalah fi'il mudhari' yang pada akhirnya tidak bertemu dengan apa-apa. Rofa'nya dengan dhammah. Baiklah, tanda i'rab rofa selanjutnya adalah wawu. Wawu menjadi tanda pada i'rab rofa bertempat pada 2 tempat, yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan makna jamak untuk laki-laki dengan tambahan wawu dan nun ketika rofa atau ya dan nun ketika nasab dan khafat. Contohnya, ja'a az-zaiduna. Ja'a telah datang siapa az-zaiduna beberapa orang Zaid. Qoma telah berdiri siapa al-muslimuna beberapa orang muslim laki-laki. Az-zaiduna di sini rofa karena menjadi fa'il dari ja'a. Begitu juga al-muslimuna ini rofa karena menjadi fa'il dari koma. Az-zaiduna adalah jamak mudzakkar salim dari mufrad berupa lafaz zaidun. Kalau zaitun berarti satu orang Zaid. Kalau az-zaiduna adalah jamak mudzakkar salim berarti beberapa orang Zaid. Bentuk mufradnya adalah zaidun. Sedangkan bentuk tasniahnya adalah az-zaidani. 2 orang Zaid. Jamak mudzakkar salimnya adalah az-zaiduna. Baik, kemudian yang kedua adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5. Yang pertama yaitu abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka, bapak mertuamu, fuka, mulutmu, dan zumalin, pemilik harta. Contohnya, ja'a abuka. Ja'a telah datang siapa abuka bapakmu. Abuka di sini adalah fa'il. Rofaknya dengan wawu karena termasuk asmaul khamsah. Demikian juga dengan ja'a akhuka. Ja'a telah datang siapa akhuka saudara laki-lakimu. Hadza, adapun ini hamuka ialah bapak mertuamu. Hamuka rofa karena menjadi khabar dari hadza. Hadza fuka. Ini adalah mulutmu. Jadi fuka rofa karena menjadi khabar dari hadza.
tanda rofaknya dengan wawu. Kemudian hadza dzumalin. Hadza adapun ini, dzumalin ialah pemilik harta. Rofaknya karena menjadi khobar. Rofaknya juga dengan wawu karena termasuk asmaul khamsah. Jadi kesimpulannya, wawu menjadi tanda pada i'rab rofa bertempat pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Selanjutnya tentang tanda i'rab rofa berupa alif dan nun. Alif menjadi tanda i'rab rofa pada satu tempat, yaitu pada isim tasniyah. Isim tasniyah ini pengertiannya adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan tambahan alif dan nun ketika rofa dan ya dan nun ketika nasab dan khofat. Yang isim tasniyah dengan alif contohnya pada kalimat Ja'a az-Zaidani. Ja'a telah datang siapa az-Zaidani, dua orang Zaid. Wa ja'a dan telah datang siapa al-Hindani, dua orang Hindun. Az-Zaidani dan al-Hindani adalah isim tasniyah dari mufradnya, yaitu kalau az-Zaidani mufradnya adalah Zaidun, sedangkan al-Hindani mufradnya adalah Hindun. Di sini ada al-nya karena isim yang bisa ditasniyahkan syaratnya harus nakirah. Kalau ada isim alam, ketika ditasniyahkan harus ditambahi al, supaya seolah-olah dia adalah isim nakirah yang makrifat dengan al. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah nun. Nun ini menjadi tanda pada i'rab rofa pada af'alul khamsah. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan beberapa dhamir sebagai berikut. Yang pertama adalah alif tasniyah. Kemudian ada wawu jamak dan ya mu'anatsah mukhatabah. Pengertian dari alif tasniyah adalah alif yang menunjukkan makna dua. Wawu jamak adalah wawu yang menunjukkan jamak, dan ya mu'anatsah mukhatabah adalah ya yang menunjukkan dhamir perempuan untuk mukhatab atau orang yang diajak berbicara. Baiklah, kita lihat contohnya dalam kalimat. Misalnya, Az-Zaidani, adapun dua orang Zaid, yatribani ialah memukul siapa Az-Zaidani. Jadi, yatribani di sini adalah mengandung dhamir alif tasniyah yang kembali pada Az-Zaidani. Antuma, adapun kamu dua orang laki-laki, tatribani ialah memukul siapa antuma. Itu yang alif tasniyah. Kemudian yang wawu jamak. Zaiduna, adapun beberapa orang Zaid, yatribuna ialah memukul siapa az-Zaiduna. Wawu jamak itu kembali pada az-Zaiduna. Antum, adapun kamu laki-laki, tatribuna ialah memukul siapa antum. Kemudian anti, adapun kamu perempuan, tribina ialah memukul siapa anti. Itu yang ya mu'anasah mukhatabah. Tanda rofaknya ini dengan adanya nun. Yatribani, nunnya ada. Tatribani, nunnya ada. Yatribuna, nunnya ada. Tatribuna, nunnya ada. Dan yang terakhir, tatribina, nunnya juga ada. Jadi, menetapkan nun pada af'alul khamsah. Itu tentang nun pada af'alul khamsah yang menjadi tanda rofaknya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.